Hai semuanya, kami dari kelompok Sejarah Pemikiran yang akan membahas topik identitas gender dalam kasusnya Lana Wachowski. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Risma Yunisi, pembicara 1 dari Psikologi. Saya pembicara 2, Andre Chandra Kurniawan dari Fakultas Nursing. Dan saya pembicara 3, Olis Nurholis dari Fakultas of Nursing. Saya pembicara 4, Jahari dari Psikologi. Saya pembicara 5, Debbie Walsapitri dari jurusan Psikologi. Oke, setelah berkenalan ini kita sebelum debat nih, aku mau kasih sedikit ringkas soal siapa sih Lana Wachowski ini. Jadi, Lana itu sutradara terkenal. Salah satunya dari film The Matrix. Tapi yang bikin ceritanya menarik adalah perjalanannya sebagai seorang transgender. Lana terbuka banget nih soal proses transisinya, dan itu jadi sorotan publik. Nah, dari kisah dia, kita bakal bahas soal identitas gender. Apakah itu pilihan bebas seseorang, atau sebenarnya dibentuk oleh lingkungan dan budaya? Mari kita mulai. Nah, kalau menurut eksistensialismenya, manusia itu bebas banget untuk dirinya sendiri. Kayak kata Sartre, eksistensi mendahului esensi. Jadi kita itu bukan ditentukan sejak lahir, tapi kita memilih jadi siapa kita. Lana itu contoh. Dia memiliki hidup sebagai dirinya sendiri, bukan berdasarkan label dan lu. Bukan begitu, Kak? Ya, di sini Lana berani jadi dirinya sendiri, walaupun ada tekanan sosial. Itu namanya otentisita. Salah satu poin penting dalam eksistensialisme. Identitas gender dalam pandangan ini bukan soal biologi atau budaya, namun soal keberanian untuk memilih. Tunggu dulu guys, dari sudut pandang post-strukturalisme, identitas kita tuh nggak bisa lepas dari budaya dan bahasa loh. Menurut Judith, gender itu performatif, bukan sesuatu yang kita miliki dari awal. Jadi pilihan Lana juga dipengaruhi oleh wacana sosial tentang apa itu perempuan, guys. Benar banget Mas Oli. Saya setuju karena ini post-strukturalisme jadi bisa Lana transisi. Dia juga memainkan peran sosial sebagai perempuan sesuai konstruksi masyarakat. Jadi ya pilihan itu tidak sudah kelihatannya. Saya juga memiliki beberapa kekhawatiran tentang isu transgender. Saya percaya bahwa identitas gender seseorang harus sesuai dengan jenis kelamin biologis mereka. Selain itu, saya juga khawatir tentang dampaknya pada masyarakat dan keluarga. Wow, dua sisi yang menarik banget, tapi aku mau lempar pertanyaan nih. Gimana caranya kita tahu pilihan seseorang itu benar-benar bebas kalau kita hidup dalam sistem yang terus-menerus ngasih tahu kita harus jadi apa? Yuk coba pikirkan bareng-bareng. Menarik sekali pendapat dan bagaimana menurut kalian nih? Aku juga ada pertanyaan, apakah Lana Wachowski ini telah memberikan kontribusi positif bagi komunitas transgendernya? Ya, tentu saja. Di sini Lana Wachowski telah menjadi contoh inspiratif bagi banyak orang transgender dan telah membantu meningkatkan kesadaran tentang isu transgender melalui film-filmnya sendiri. Saya juga tidak sepenuhnya setuju, meskipun Lana Wachowski telah mencapai kesuksesan, namun beberapa orang mungkin tidak setuju dengan cara ia mempresentasikan identitas gendernya. Cukup kompleks banget dari debat kita hari ini. Setelah dengerin dari beberapa sisi, kita tahu ya bahwa gender itu kompleks banget. Dari sisi eksistensialismenya, kita dianggap buat berani memilih dan bertanggung jawab atas pilihan itu. Tapi dari post-strukturalisme,
kita diingatkan bahwa lingkungan dan bahasa punya peran besar dalam membentuk siapa diri kita. Jadi mungkin keduanya nggak perlu saling bertentangan, tapi bisa saling melengkapi buat memahami pengalaman hidup seperti yang dialami Lana Wachowski. Dan itulah podcast kami hari ini, guys. Terima kasih atas kesempatan waktunya, dan jangan lupa untuk subscribe dan share podcast kami kepada teman-teman kalian dan keluarga kalian. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih.